Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 4 audit sektor publik. Adapun kelompok anggota saya adalah Jackie Atunisa dan Marta Helena Laura. Oke, kali ini di slide kedua ini saya akan membahas tentang teknik audit sektor publik. Oke, teknik audit sektor publik itu terdiri dari berbagai macam, ada prosedur analisis, inspeksi, konfirmasi, permintaan keterangan, dan lain-lain. Apa sih prosedur analisis itu? Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisa regresi. Inspeksi itu meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Konfirmasi adalah kegiatan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Permintaan keterangan. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukkan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakan prosedur analisis. Perhitungan ini terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan fisik dan akuntansi seluruh dokumen. Penelusuran atau tracing. Dalam penelusuran yang seringkali disebut sebagai penelusuran ulang auditor, terbagi menjadi dua, yaitu memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Pemeriksaan bukti pendukung atau sering disebut pouching. Pemeriksaan bukti pendukung ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Pengamatan atau observing. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Sini ada juga pelaksanaan ulang atau reperforming. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang. Perhitungan dan rekonsiliasi yang digunakan atau dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit. Teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit teknik. Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Penguji pengendalian di sini terbagi menjadi dua. Ada penguji pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur dan apakah benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistennya dengan aplikasi terdahulu, dan oleh siapa tersebut dilakukan selama periode audit. Yang kedua ini adalah pengujian substantif. Pengujian substantif ini terbagi menjadi dua, yaitu prosedur analisis yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidakbesaran yang terjadi. Pengujian yang terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Jackie Atunisa. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jackie Atunisa. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Dani di pertemuan 7 dan materi selanjutnya itu pertemuan 8, di mana pertemuan 8 itu akan menerangkan tentang pengukuran kinerja sektor publik.
ada uraian materi. Untuk uraiannya materi sendiri, saya akan menjelaskan terkait sistem pengukuran kinerja sektor publik, di mana dari sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membentuk manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sudah jelas ya, untuk pengukuran itu sendiri adalah sebuah penilaian suatu pencapaian dari strategi yang sudah disusun oleh suatu organisasi itu sendiri. Jadi, apa bedanya kinerja sama pengukuran kinerja sektor publik? Kalau kinerja kan hanya menggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasarannya ya, seperti tujuan, visi dan misi gitu. Oke, selanjutnya itu di sini ada maksud pengukuran kinerja sektor publik. Untuk maksud pengukuran kinerja sektor publik, yang pertama yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Oke, yang ketiga yaitu untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Seperti itu. Selanjutnya itu di sini ada tujuan sistem pengukuran kinerjanya. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, atau disebut juga dengan top down dan bottom up. Yang kedua yaitu untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya, pencapaian strateginya seperti apa dari segi finansial dan non finansial tersebut. Oke, yang ketiga yaitu mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Nah, yang terakhir itu sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemasyarakatan yang rasional. Selanjutnya di sini ada manfaat ya, dimana manfaatnya itu ada banyak. Pertama yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang selanjutnya itu memberikan arah untuk mencapai target kinerja supaya terukur sudah sampai mana dan dicapainya seperti apa, terarah dan jelas ya. Yang selanjutnya itu untuk memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Kalau misalkan kita kerja nggak ada evaluasi juga itu tidak bagus ya, karena kinerja kita hanya mencapai hanya puas di satu titik saja, itu pun tidak baik pula. Yang selanjutnya itu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Jadi kalau seandainya kita kedapatan kinerja dari organisasi itu tidak baik, maka di situ atau sebaliknya ya, kinerjanya baik, di situ akan ada yang namanya penghargaan atau reward serta punishment-nya. Oke, yang ya punishment-nya sama reward-nya itu biasanya diatur oleh kebijakan si perusahaan itu sendiri ya, mau diberikan dalam bentuk apa dan punishment yang seperti apa. Nah, untuk manfaat pengukuran kinerja itu selanjutnya ada sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. Jadi tidak mengkotak-kotakan antara bawahan dan pimpinan, di situ terdapat komunikasi ya, tidak hanya saling memendam suatu masalah. Jadi di situ kita ketahuan nih dalam organisasi itu ada masalah apa dan seperti apa. Selanjutnya ada membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Jadi dari perusahaan kita nanti kita tahu apakah dari evaluasi yang sudah dilakukan dengan pengukuran kinerja itu kepuasan pelanggan sudah merasa puas atau kurang. Nah, selanjutnya ada membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah. Juga yang terakhir ada memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan secara
informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu tadi seperti yang dijelaskan dari uraian materi pertama, yaitu ada informasi finansial, di mana informasi finansial itu yaitu adalah penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisa antara kinerja aktual dan yang dianggarkan. Nah, analisa varian itu berfokus pada dua varians ya. Yang pertama itu varians pendapatan dan yang kedua adalah varians pengeluaran. Setelah dilakukan analisa varian, selanjutnya yaitu dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varian ya. Oke, selanjutnya yaitu masih di informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, dan tadi kan dari finansial, sekarang informasi non finansialnya yaitu suatu teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan, yaitu adalah balanced scorecard. Pengukuran kinerja berdasarkan aspek non finansial dan finansial. Ada 4 aspek balanced scorecard. Aspek yang pertama yaitu perspektif finansial atau sering disebut dengan financial perspektif yaitu ya. Yang kedua ada perspektif kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Oke, lanjut di sini juga ada variabel kunci. Variabel kunci itu adalah variabel yang mengindikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Jadi di mana ada organisasi yang terlihat sukses atau telah mencapai suatu tujuannya, maka di situ ada variabel kunci yang menjadi penyebab mereka sukses dalam mencapai tujuan. Faktornya ya. Oke, di sini juga ada beberapa karakteristik dijelaskannya variabel kuncinya itu karakternya seperti apa. Yang pertama itu menjelaskan faktor pemicu keberhasilan atau kegagalan organisasi. Yang kedua itu sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat, perubahannya tidak dapat diprediksi. Ingat, tidak dapat diprediksi ya perubahannya itu. Jadi sewaktu-waktu bisa terjadi dan bisa berubah kapan saja. Yang ketiga yaitu jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Nah, jika kita mengetahui perubahannya, kok ini perubahannya menjadi lebih buruk, maka tindakan dari manajemen organisasi itu ambil strategi yang harus diambil dan diubah itu yang bagian mana dan seperti apa gitu ya, biar tidak mengakar dan menjadi memperburuk suatu organisasi. Yang keempat yaitu variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara, maksudnya itu surrogate ya. Oke, di sini ada contoh variabel kunci ya. Nih, misalkan dinas atau unit kerjanya itu ada rumah sakit. Variabel kuncinya itu nih, contohnya tingkat huniannya. Nah, kamar yang dipakai itu jumlah total kamar yang tersedianya itu ada berapa gitu, yang bisa memadai atau bisa menjadikan dinas hunian rumah sakit dan hotel itu mencapai tujuan. Di klinik kesehatan itu bisa variabel kuncinya diambil dengan jumlah pelanggan yang masyarakat yang dilayani per harinya. Terus juga ada perusahaan listrik, KWH yang dipakai atau yang terjualnya itu sudah berapa banyak. Di sini juga ada perusahaan telekomunikasi, variabel kuncinya itu jumlah pulsa yang terjual juga berapa banyak. Perusahaan air minum pun begitu ya, yang terjual berapa banyak dan lain-lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, mending lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada peran indikator kinerja. Oke. Untuk peran dan indikator kinerja sendiri itu di sini ada dua. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja, dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Yang kedua yaitu ada indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja
kinerja kunci. Oke, lanjut. Untuk menentukan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen, di mana komponennya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua ada penggunaan atau utilization. Ada yang ketiga yaitu kualitas dan standar pelayanan atau juga disebut dengan quality and standard. Yang keempat ada cangkupan pelayanan atau disebut juga coverage, dan yang kelima ada kepuasan disebut juga satisfaction. Oke, lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini ada indikator biaya, biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Jadi indikator penggunaan membandingkan antara supply of service dengan public demand. Ya. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang sulit diukur ya. Karena apa? Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Oke, lanjut. Mekanisme untuk penentuan indikator kinerja itu membutuhkan beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem perencanaan dan pengendalian. Kedua, spesifikasi teknis dan standarisasinya. Jadi kalau misalkan kita membuat indikator kinerja itu harus ada spesifiknya seperti apa, dan harus juga dibuat standar atau prosedur mekanismenya seperti apa. Terus yang ketiga ada kompetensi teknis dan profesionalisme. Selanjutnya juga ada mekanisme ekonomi dan pasar. Selanjutnya ada mekanisme sumber daya manusia. Lanjut, untuk slide terakhir, mungkin ini slide terakhir ya, kriteria pokok manajemen publik itu ada ekonomi, ada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Saya pikir masih banyak banget kekurangan dan kita belum paham, baiknya kita sama-sama belajar lagi, banyak-banyak membaca di referensi yang bisa kita ambil di mana saja, entah itu buku, entah itu media sosial, Google, dan lain-lainnya teman-teman. Selanjutnya materi pertemuan 13 akan disampaikan oleh teman kita yaitu Marta. Halo, perkenalkan nama saya Marta Helena Laura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 13, kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga peribadatan. Tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Konseptual akuntansi sektor publik menurut PP 71 tahun 2010 disusun dengan berbagai tujuan, yaitu terdiri dari tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan SAK sektor publik. Audit seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Para pemakai laporan keuangan serta publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik yaitu perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban sektor publik, yang di mana terdapat di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, LSM, dan yayasan atau peribadatan. Dalam buku Abdul Halim 2013, lingkup kerangka konseptual yang bahas adalah tujuan kerangka konseptual, hubungan akuntansi pemerintah,
kebutuhan informasi para pengguna, entitas pelaporan, peranan, dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum. Asumsi, dasar, dan karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta keadaan informasi akuntansi, dan definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam sebuah hierarki. Manfaat bagi pengambilan keputusan disajikan sebagai kualitas informasi sangat penting. Relevan dan reliabilitas merupakan dua kualitas utama atau pokok beserta unsur-unsurnya. Unsur kualitas yang relevan, tepat waktu, nilai prediktif, dan nilai umpan balik atau feedback. Yang kedua adalah unsur kualitas reliabilitas, teruji, netralitas, dan menggambarkan kejujuran. Standar kualitas terdiri dari yang pertama adalah keterangan mengenai kegiatan organisasi, yang kedua adalah kerangka kerja, kriteria input dan output dengan membuat referensi terhadap standar utama, serta petunjuk yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi. Pengesahan atau persetujuan pihak terkait atau kelompok pendukung untuk tidak menggunakan atau menyimpang dari standar yang harus ditampilkan demi referensi di masa depan. Dan yang terakhir adalah perencanaan review jaminan kualitas secara formal. Kualitas penganggaran publik, pengertian kualitas penganggaran publik. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan berikut: berdasarkan program, berdasarkan pusat pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi, sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sebagai alat motivasi kinerja karyawan. Outcome penganggaran publik. Dokumen penganggaran pembangunan pemerintahan daerah, yaitu contoh organisasi sektor publik, menghasilkan dokumen sebagai berikut: rencana kerja anggaran, RKA SKPD, Raperda RAPBD, Nota RAPBD, Perda RAPBD, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Kualitas realisasi anggaran publik, pengertian realisasi anggaran publik. Proses realisasi anggaran pada umumnya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, dana digulirkan untuk berbagai bagian atau departemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Organisasi sektor publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran. Yang keempat adalah transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi. Yang kelima adalah laporan tahunan dihasilkan dalam 1 tahun, yaitu akumulasi akhir tahun dengan penutupan buku akuntansi dalam laporan akhir tahun. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan. Yang pertama ada pengelolaan kasus usaha, menentukan prioritas, menyediakan pembenaran biaya atau cost justification, menentukan manfaat dan mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Pengelolaan kualitas tergantung pada sistem pengelolaan kualitas yang terdiri dari perencanaan kualitas atau quality planning, jaminan kualitas atau quality assurance, pengendalian kualitas atau quality control, peningkatan kualitas atau quality improvement. Barang dan jasa melibatkan proses penawaran seperti tender, tahapannya berikut: pengumpulan informasi, hubungan penyedia, review latar belakang, negosiasi, pemenuhan, konsumsi pemeliharaan dan penyelesaian, dan terakhir pembaruan atau renewal, karakteristik kualitatif, kualitas output pengadaan barang dan jasa publik. Berdasarkan ragamnya outcome laporan keuangan sektor publik terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit, laporan perubahan aktiva atau neto, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Statistik keuangan
Berdasarkan tenggang waktunya dibedakan menjadi dua, disusun setiap bulan dan disusun setiap tahun, yaitu yang setiap bulan daftar pendapatan, daftar akumulasi biaya atau belanja barang, daftar akumulasi surplus defisit, daftar neraca. Yang setiap tahun adalah daftar penerimaan, daftar pendapatan, dan daftar pendapatan diterima di muka, akumulasi belanja atau biaya barang, neraca karakteristik kualitatif laporan sektor publik. Karakteristik kualitatif kualitas output audit sektor publik, karakteristik kuantitatif proses audit sektor publik sama seperti dalam siklus akuntansi sektor publik sebelumnya, yaitu dapat dipahami, relevan, kehandalan, dan dapat dibandingkan. Ukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Berdasarkan pengukuran tersebut sebagai berikut: ada biaya history atau historical cost, biaya saat ini atau current cost. Yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian realizable atau settlement value. Itu penjelasan untuk pertemuan 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.